Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafisa Resarmini dari kelas AJ23A. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan fashion branding? Jawabannya yaitu fashion branding adalah cara sebuah merek fashion membangun identitas dan citra brand mereka yang kuat supaya dikenal, disukai, dan dipercaya oleh orang banyak. Jadi bukan cuma soal logo atau desain baju, tapi juga soal bagaimana orang merasakan dan mengingat merek tersebut. Contoh sederhana bagaimana sebuah brand fashion dapat membangun citra positif di mata konsumennya, yaitu dengan menunjukkan konsistensi nilai, kualitas produk yang baik, dan juga pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Untuk soal nomor 2, sebuah brand fashion baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Apa manfaat dari menggunakan influencer dalam strategi branding? Jelaskan 2 dampak positif dan 1 tantangan yang mungkin dihadapi brand tersebut. Untuk manfaat dari menggunakan influencer sendiri, yaitu untuk meningkatkan jangkauan dan kepercayaan konsumen terhadap brand. Influencer kan bisa dibilang itu public figure yang emang punya banyak pengikut, entah itu dari sosial media atau dari manapun. Dan netizen sendiri pun lebih banyak mempercayai sebuah reviewan dari influencer ketimbang hanya melihat dari iklan yang lewat sekilas saja. 2 dampak positifnya itu, yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi konsumen cenderung lebih percaya pada rekomendasi dari influencer yang mereka ikuti dibandingkan iklan langsung dari brand. Ketika influencer memakai atau merekomendasikan produk, hal ini bisa membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian. Yang kedua, menjangkau target audiens yang lebih spesifik. Jadi influencer ini biasanya mereka punya kelompok pengikut tertentu seperti fashion, beauty, atau olahraga. Dengan bekerja sama dengan influencer yang sesuai dengan brand ini, brand bisa langsung menjangkau audiens yang relevan tanpa harus menyaring pasar secara luas. Tantangan yang dihadapi sendiri yaitu pastinya brand itu harus menjaga kualitasnya yang emang diiming-imingin sama influencer ini. Karena kalau sampai kualitas awal yang dihasilkan itu memuaskan pelanggan dan makin kesini kok makin beda, itu para pelanggan bisa nggak percaya lagi dan bahkan bisa beralih ke brand lain. Dan pastinya juga brand ini juga harus benar-benar searching dan memilih siapa nih yang kira-kira memang pas untuk mempromosikan brand ini. Karena kalau tidak, ya bisa jadi itu malah membuat brand tersebut jatuh. Yang ketiga, ada jelaskan konsep brand equity dan bagaimana sebuah brand dapat meningkatkan brand equity-nya melalui strategi pemasaran jangka panjang. Deskripsikan pula bagaimana krisis atau isu negatif dapat merusak brand equity dan berikan contoh brand yang berhasil pulih setelah krisis. Brand equity adalah nilai atau kekuatan sebuah merek di mata konsumen. Kalau orang lebih memilih suatu produk karena mereknya, bukan karena harga atau kualitasnya saja, berarti brand itu memang punya brand equity yang kuat. Contohnya ini kayak banyak orang yang lebih percaya dan memilih Wardah walaupun hasilnya yaitu gak langsung dan lama, tapi pasti karena mereka percaya dengan kualitasnya dan suka dengan citranya. Cara meningkatkan brand equity dalam jangka panjang sendiri itu dengan selalu konsisten. Produk dan pelayanannya juga harus bagus. Bisa dengan membangun komunitas dengan pelanggan, juga dengan terus berinovasi. Apa yang terjadi kalau ada masalah? Kalau brand terkena masalah, contoh kayak pelayanan yang jelek, produk bermasalah, atau kontroversi lainnya, nama baiknya bisa rusak. Orang bisa kehilangan kepercayaan dan brand jadi kurang diminati. Butuh waktu dan usaha yang besar buat membangunnya lagi. Contohnya itu brand yang pernah kena masalah untuk bisa pulih, ada Samsung di Galaxy Note 7 di kasusnya tahun 2016. Nah, ini tuh lebih dari 3 juta unit Galaxy Note 7 terpaksa ditarik karena banyak kasus dan baterainya ini meledak dan terbakar gitu. Kerugiannya pun diperkirakan 5,4 miliar US dollars atau sekitar 70 triliun.
Samsung ini cepat mengakui kesalahan, menarik semua unit, memperbaiki proses kontrol kualitasnya, dan berkomunikasi transparan kepada konsumen. Sehingga dalam setahun setelah krisis, nilai merek Samsung itu malah naik sekitar 9%, dan dia menempati nomor 6 elektronik. Soal nomor 4 yaitu sebutkan 10 brand kategori, dilengkapi masing-masing 2 nama brandnya. Yang pertama ada elektronik konsumen, ada Samsung dan juga Polytron. Yang kedua ada makanan dan minuman, itu ada Indomie dan juga teh botol sosro. Yang ketiga ada pakaian dan aksesoris, itu ada Nike dan Adidas. Yang keempat ada mobil, yaitu Toyota dan juga Daihatsu. Yang kelima ada teknologi dan perangkat lunak, ada Apple dan juga Microsoft. Yang keenam ada retail dan e-commerce, ada Bukalapak dan Shopee. Yang ketujuh ada perawatan kesehatan, ada Kimia Farma dan juga Stimujul. Yang ke-8 ada produk kecantikan dan perawatan pribadi, ada Wardah dan Emina. Yang ke-9 ada perbankan dan keuangan, ada Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Yang ke-10 ada hiburan dan media, ada Disney dan juga Netflix. Pertanyaan nomor 5, apa kelebihan dan kekurangan pluralistik brand? Untuk kelebihannya sendiri itu ada memperluas pasar. Brand ini bisa menjangkau banyak kelompok konsumen yang berbeda. Yang kedua itu ada citra positif. Ya, dia membangun citra positif. Brand yang inklusif sering dihargai oleh konsumen karena peduli terhadap keragaman. Kekurangannya sendiri itu yang pertama, sulit untuk menjaga ciri khasnya. Brand bisa kesulitan mempertahankan keunikannya karena mencoba terlalu banyak hal, dan ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dengan contohnya menggabungkan budaya yang berbeda bisa membuat brand dikritik jika tidak hati-hati. Untuk soal nomor 6, jelaskan bagaimana pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan turut membentuk brand identity. Berikan contoh brand dan yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan. Jawabannya, pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan membantu membentuk brand identity dengan cara membangun hubungan yang baik antara brand dan konsumen. Jika pengalaman pelanggan positif dan nilai yang diusung brand sesuai dengan keinginan konsumen, citra brand akan kuat. Contohnya, brand Indomie dengan slogannya yaitu Indomie seleraku. Pengalaman pelanggan ini, Indomie dikenal dengan rasa yang konsisten, kemudahan memasaknya, dan juga mereka memberikan pengalaman makan yang praktis, enak di berbagai kondisi gitu. Nilai-nilainya itu Indomie mengusungkan nilai keluarga, kenyamanan, tradisi Indonesia. Mereka selalu kali menampilkan iklan yang menggambarkan momen kebersamaan keluarga, memperkuat citra brand yang familiar, dan menciptakan iklan emosional dengan konsumennya. Untuk soal nomor 7 yaitu ada deskripsikan apa dan bagaimana profesi di bidang fashion yang dicita-citakan dan apa saja langkah-langkah untuk mencapainya. Profesi yang saya cita-citakan di bidang fashion ini adalah fashion designer. Langkah-langkah untuk mencapainya ini antara lain, yang pertama, mendalami pendidikan. Saya mengambil jurusan desain mode untuk mempelajari teknik dan juga teori terkait dunia fashion ini. Yang kedua itu mengasah keterampilan seperti berlatih menggambar, merancang, memahami tren mode terkini, dan juga belajar pola. Yang ketiga ada membangun portofolio. Saya membuat koleksi desain untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas saya. Selanjutnya ada magang dan bekerja di industri, itu supaya mendapatkan pengalaman lebih. Yang terakhir ada membuka brand sendiri jika ini memungkinkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.